Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama kami di program seputar Parepare Peduli. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan rangkaian berita. Dan bersama saya Rahma Rahim Lira, inilah seputar Parepare Peduli selengkapnya. Kloset kambing, solusi baru bagi peternak kambing di Parepare. Limbah air kolam ikan lele jadi pupuk organik bagi tanaman. Pemerintah Kota Parepare gelar Inovasi Award. Pemirsa, untuk berita pertama di hari ini, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Parepare membuat inovasi baru berupa kloset kambing. Hal ini dapat menjadi solusi bagi para peternak kambing untuk mengurangi bau menyengat pada kandang kambing. Dalam rangka mengurangi bau menyengat yang ada pada kandang kambing, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Parepare membuat inovasi baru berupa kloset kambing yang terdiri dari 3 lubang pembuangan untuk memproses limbah kotoran menjadi bahan pupuk organik bagi tanaman. Hal tersebut dirangkum tim seputar Parepare saat mengunjungi lokasi kandang kambing yang berada di halaman kantor Ketahanan Pangan pada Jumat lalu. Koordinator BP3K Baju Kiki, yakni Andi Ibrahim, mengatakan bahwa metode penampungan limbah kotoran kambing atau safety tent ini diharapkan mampu mengurangi pencemaran lingkungan sehingga masyarakat tidak merasa terganggu dengan bau menyengat yang disebabkan oleh kotoran kambing. Dalam kesempatan itu, Andi Ibrahim juga menjelaskan tentang proses pengolahan yang terjadi dalam sistem safety tent limbah kotoran kambing yang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Menggunakan sistem safety tent, ini dimana diharapkan kotoran baik padat maupun cair akan masuk ke lubang penampungan safety tank ini. Penampungan yang pertama ini diharapkan terjadi fermentasi karena masih mengandung amoniak yang tinggi yang bisa meracuni tanaman. Kemudian pindah ke penampungan kedua, diharapkan sudah kurang amoniaknya. Dan diharapkan di penampungan yang ketiga ini diharapkan amoniaknya sudah tidak meracuni tanaman. Sistem teknologi baru ini diharapkan mampu menjadi terobosan baru bagi peternak kambing khususnya di Kota Parepare. Penumpukan sampah menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Karena proses kimiawi, sampah akan menghasilkan zat-zat kimia yang apabila dihirup manusia sangat membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan sistem dan manajemen pengolahan sampah, manfaat yang diperoleh antara lain mengurangi timbunan sampah. Penggolongan jenis sampah dapat didasarkan pada komposisi kimia, sifat mudah tidaknya mengurai, mudah tidaknya terbakar, berbahaya dan tidaknya, serta karakteristiknya. Dengan pemisahan sampah, kita juga dapat ikut membantu kemungkinan terjadinya resiko pencemaran. Sayangi lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya. Pesan ini dipersembahkan oleh... Baik pemirsa, untuk berita selanjutnya, limbah air kolam ikan lele ternyata bisa dimanfaatkan menjadi bahan pupuk cairan organik untuk meningkatkan hasil produksi tanaman. Limbah air kolam ikan lele yang biasanya dibuang oleh masyarakat ternyata bisa dimanfaatkan menjadi bahan pupuk cairan organik untuk meningkatkan hasil produksi tanaman.
Juraj MD, yakni yang bertugas khusus di bidang peternakan, mengatakan bahwa saat ini Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan atau BP3K Kecamatan Ujung sedang melakukan pengujian terhadap limbah air ikan lele untuk dijadikan bahan pupuk bagi tanaman cabai rawit. Dengan menggunakan limbah air ikan lele ini, sekarang ini kita uji dengan tanaman lombok. Jadi ada beberapa ujian di sini dengan menggunakan beberapa istilahnya dosis yang berbeda. Jadi kita nanti bisa kan bahwa dengan dosis ini dengan menggunakan pertumbuhannya sekian. Jadi gunanya sebenarnya ini bukan kita pemeliharaan ikan lele ini selain dengan bukan dengan yang kita utamakan bukan dengan produksinya, tapi airnya yang kita gunakan untuk pada tanaman. Jadi ini baik sekali Pak untuk nantinya ini setelah kita sudah tahu hasilnya, ini nanti akan kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa dengan menggunakan air limbah lele itu dapat menghasilkan pupuk alami yang organik, kemudian khususnya pada tanaman lombok maupun nanti tanaman sayuran lainnya. Sementara itu, Koordinator Bidang Penyuluh Pertanian, yakni Sutomo, menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan BP3K ini masih dalam tahap pengkajian dan belum tersosialisasi ke masyarakat. Saat ini, penelitian yang dilakukan oleh BP3K yakni membagi tanaman cabai menjadi 2 kelompok untuk diuji dengan memberikan air limbah dengan dosis yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas tanaman cabai yang lebih efektif dan efisien yang dapat digunakan oleh petani. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, Anda masih di program seputar Parepare Peduli. Berita terakhir di hari ini, pemerintah Kota Parepare akan menggelar Inovasi Award dalam lingkup SKPD dan Setda Pemerintah Kota Parepare. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Parepare akan menggelar Inovasi Award lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Daerah Kota Parepare sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare, yakni Sahrial Jafar, mengatakan program Inovasi Award ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada SKPD dan unit kerja yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Parepare dalam mencari terobosan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, yang menetapkan tahun 2016 sebagai Tahun Inovasi Layanan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. Tahun 2016 ini Pak Wali canangkan sebagai tahun inovasi. Nah, oleh sebab itu ada beberapa inovasi, ada juga inovasi yang terjadi di semua SKPD yang di luar tugas pokoknya, yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu juga ada inovasi di setiap SKPD. Yang ada di Bapeda adalah inovasi berkaitan dengan tugas pokok. Berkaitan dengan tugas pokok, bagaimana inovasi seorang kepala SKPD atau sebuah SKPD untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya secara baik. Dan itulah yang digagas di Bapeda untuk diberikan penghargaan untuk inovasi daerah, dan itu ada anggaran di Bapeda walaupun tidak banyak, tetapi itu harus dipandang sebagai suatu yang bisa menimbulkan gairah kerja daripada teman-teman di SKPD.
Sahrial mengatakan program ini akan memberikan ruang kepada SKPD dan unit lainnya dalam berinovasi dan melahirkan gagasan-gagasan yang mumpuni untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor. Berbagai upaya dilakukan SKPD dalam berinovasi di tahun 2016 ini, antara lain penanaman bawang serta pemanfaatan limbah kotoran hewan untuk peningkatan produksi tanaman yang dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan Parepare. Baik pemirsa, demikianlah kebersamaan kita di program seputar Parepare kedua. Nantikan berita terkini lainnya di layar kaca kesayangan Anda dari Senin hingga Jumat. Dan Anda juga bisa mengakses berita-berita kami di website www.pareparekota.go.id. Saya Rahma Lira beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa.